Bab 1394. Dor. Jika seseorang seperti Grey Z sendirian, dia pasti akan menjadi orang paling menakutkan di dunia, karena dia tidak memiliki kelemahan. Tapi sekarang Grey Z jelas memiliki kelemahan. Darah Syam adalah kelemahannya, dan itu adalah kelemahan yang tidak bisa disingkirkan Grey Z. Itu saja. Amel melirik Grey Z, melangkah maju, sedikit ke samping, menghalangi tubuh Grey Z. Jika seseorang melakukannya, saya dapat membantu kamu memblokirnya. Grey Z terkejut. Kamu punya kelemahan, tapi aku tidak, jadi aku tidak takut. Amel tersenyum. Grey Z tidak berbicara, dan tidak tahu harus berkata apa. Wanita ini tidak sederhana sama sekali. Grey Z sudah merasakan hal ini sejak melihat Amel pertama kali. Oleh karena itu, apa yang dia katakan, Grey Z tidak pernah peduli. Dia tidak percaya sebuah kalimat pun, meskipun itu adalah tanda baca, dia tidak ingin mempercayainya. Tapi Grey Z benar-benar mempercayai kalimat itu sekarang. Kenapa kau tidak tergerak? Melihat kebisuan Grey Z, Amel berkata sambil tersenyum. Darah Syam benar-benar tidak pernah menggunakan hidupnya untuk melindungimu. Dia memberiku kehidupan, kata Grey Z. Setelah itu, dia mengulurkan tangannya, menarik Amel ke samping, dan berbisik. Kalau kamu mau berteman denganku, jangan terapkan caramu memperlakukan orang lain sama denganku. Apa kamu mengerti maksudku? Amel menatap lekat-lekat Grey Z selama beberapa detik sebelum menghembuskan napas dalam-dalam dan mengangguk. Saya mengerti. Kegiatan terus berlanjut. Semuanya berjalan seperti biasa. Di lokasi tersembunyi di gedung di atas Grey Z dan kepala mereka. Ryan bersandar ke dinding, mengunyah permen karet di mulutnya. Jari-jarinya sedikit menekuk, diluruskan lagi, lalu tekuk lagi, luruskan lagi. Itu seperti radar sensitif, yang sedang dilatih terlebih dahulu. Posisi di sini dipilihnya dengan hati-hati, termasuk mempertimbangkan aktivitas di lantai bawah, di mana Grey Z dan yang lainnya berdiri. Karena orang yang ingin membunuh Grey Z, lokasi yang bisa dipilih oleh si pembunuh sangat terbatas seperti lokasi Ryan. Dengan begini, si pembunuh memilih tempat untuk mati terlebih dahulu. Dia mengunyah permen karet sebentar, matanya berangsur-angsur menjadi galak, kejam dan bengis memancarkan aura pembunuh yang kuat. Dengan jari yang telah fleksibel, Ryan segera beraksi. Dia membuka satu mata dan menutup satu mata, menatap sebuah bangunan yang jaraknya beberapa ratus meter. Di sebuah ruang, lubang hitam segera muncul. Si pisau terbang, pembunuh di organisasi idiot ini, masih level ketiga sebelumnya. Dor. Ada sedikit suara, tidak ada yang bisa mendengar kecuali Ryan sendiri. Beberapa ratus meter jauhnya, lubang hitam itu tiba-tiba bengkok. Saudaraku, ini kegembiraan sesungguhnya. Ryan mengeluarkan gelembung permen karet dan tidak bisa menahan tawa. Segera, wajah serius itu menjadi semakin kejam. Sepertinya binatang buas yang telah lama tidak aktif akhirnya terbangun. Ryan tersenyum, dan segera bangkit lalu mengubah posisinya. Dor, dor, dor. Di lantai bawah, aktivitas masih terus dilanjutkan. Grey Z tersenyum, dari awal sampai akhir. Dia sepertinya tidak tahu, bahwa seseorang telah lama menatapnya, ingin mengambil nyawanya, sehingga dia masih begitu tenang. Dan Amel mengikuti Grey Z, meskipun dia berkata dia tidak takut, tapi dia masih merasa sedikit cemburu di hatinya. Dia tidak berani berjalan sesuka hati, berusaha untuk tetap berada di belakang orang lain, tetapi Grey Z berjalan santai dan tidak peduli sama sekali. Grey Z benar-benar adalah orang gila. Hingga akhir acara, punggung Amel sudah diliputi keringat. Dia mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling, lalu menatap Grey Z. Kamu bilang ada seorang pembunuh, apakah kamu berbohong padaku?
Bab 1395. Tidak percaya. Dia tiba-tiba tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Di mana pembunuhnya? Di tempat yang begitu terbuka, meskipun dia adalah seorang awam, dia dapat melihat bahwa jika seseorang ingin membunuh dirinya, maka ada banyak kesempatan. Greyz sengaja memilih tempat seperti itu. Jika benar-benar ada seorang pembunuh, bagaimana dia bisa hidup sampai sekarang? Jika dia tidak memahami Greyz dan mengetahui kekuatan Greyz, Amel bahkan yakin bahwa Greyz membodohi dirinya sendiri. Mendengar pertanyaan Amel, Greyz hanya tertawa. Apa gunanya aku berbohong padamu? Dia tidak ingin menjelaskan terlalu banyak. Sampai saat ini belum ada pembunuh, hanya ada satu alasan, yaitu para pembunuh yang ikut serta dalam operasi hari ini telah dibunuh oleh Ryan. Ekspresi Amel tetap tidak berubah. Meskipun dia bertanya, dia masih percaya dalam hatinya bahwa Greyz tidak akan membuat pilihan ini tanpa alasan. Orang tidak boleh sombong, jika tidak, masalah akan mudah terjadi. Greyz berkata dengan ringan. Tetapi kamu bisa cukup percaya diri, terutama di bidang yang kamu kuasai. Dia berkata dengan penuh arti, dan Amel mengerti 3 poin. Kuharap begitu. Dia mengangguk. Aktivitas berakhir. Semuanya berjalan lancar, dari awal hingga akhir, tidak ada kecelakaan yang terjadi. Kerja sama antara keluarga Slanka dan keluarga Syam juga telah resmi selesai, dari lisan hingga kertas. Dengan bantuan sumber daya luar negeri keluarga Slanka, jalan Syam secara alami akan lebih baik. Kali ini kerja sama secara resmi, bagaimanapun orang menilai bahwa keluarga Syam mengambil keuntungan, sedangkan keluarga Slanka tidak mendapat apa-apa dan menderita kerugian besar. Kit sangat marah. Dia tidak terlalu menyukai Greyz pada awalnya, atau bahkan membencinya, karena dia tidak memiliki rasa superioritas di depan Greyz. Putriku sayang, apa kau tidak melihat bahwa kita semua dibodohi? Kit tidak sabar untuk bertanya begitu Amel kembali. Aku mendengar aktivitas apa hari ini? Greyz adalah bajingan, penipu, membuat kita merasa dia sangat kuat. Di mana ada pembunuh? Bahkan jika ada, saya khawatir itu adalah pengaturan Greyz. Tipuan untuk membuat keluarga Slanka benar-benar bekerja sama dengan keluarga Syam dan menjarah sumber daya keluarga Slanka kita. Kit mengoceh tanpa henti. Ayah, percayalah pada Greyz. Amel tidak berdaya. Bahkan jika kamu tidak mempercayainya, percayalah padaku. Kamu sudah terbujuk rayu. Kit menamparkan meja dengan cemas. Dia memandang Amel dan berkata dengan suara yang tulus. Anak ini bukan orang biasa, kamu juga bilang itu padaku, lalu pikirkanlah. Dia adalah anggota keluarga Syam, dan yang dia lakukan semua demi keluarga Syam, bagaimana dia bisa membantu keluarga Slanka? Amel berkata bahwa Greyz sangat cerdas, kuat, dan dominan. Dia tidak ingin bekerja sama dengan keluarga Slanka, tetapi dia ingin meminjam sumber daya dari keluarga Slanka agar Syam bisa berkembang di luar negeri. Amel tidak tahu harus berkata apa. Dia mengulurkan tangannya, mencoba menjelaskan, tetapi dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Kit jelas memiliki prasangka buruk terhadap Greyz. Di depan Greyz beberapa kali, dia kehilangan muka. Dia mengatakan bahwa sekarang setelah acara selesai, itu membuatnya merasa bahwa Greyz telah memiliki rencana lain pada dirinya. Tapi bajingan ini, dia bahkan tidak menyukai tubuhnya. Ayah. Kamu tidak perlu membujukku. Aku tidak pernah mempercayainya. Aku hanya ingin mengingatkan kamu untuk tetap waspada. Bagaimanapun, kamu akan menjadi pemimpin keturunan keluarga Slanka di masa depan. Setelah itu, Kit melambaikan tangannya, jelas tidak ingin berada di sini. Mengenai masalah tersebut, terus diserahkan pada Amel. Aku punya sesuatu untuk keluar. Pikirkan sendiri urusanmu. Mau kemana?
Amel langsung bertanya. Saat ini, di kota kasino masih tidak stabil. Lebih baik tidak keluar demi keselamatan ayah. Ada pembunuh lagi. Kit mencibir. Aku tidak akan percaya perkataan bajingan bau itu.